Halo semua, balik lagi dengan Aku Milikmu Podcast. Kalian apa kabar? Aku harap kalian sehat dan selalu dalam kebaikan. Ini podcast ke-16 yang aku buat karena aku membaca kata-kata begini. Kehilangan apa yang membuat kita menemukan pencipta, dan menemukan apa yang membuat kita kehilangan pencipta. Ya, kali ini aku mau ngajak kalian untuk ngobrol, membahas dan bertukar pikiran tentang kehilangan. Kalau menurutku, dari kata-kata tersebut sebenarnya mempunyai jawaban yang sama. Kita sebagai manusia sudah pasti sering merasakan kehilangan sesuatu yang bisa membuat kita akhirnya merasakan kecewa. Dan secara naluri, kita akan mengadu kepada Tuhan, menceritakan rasa yang kita tidak siap menerimanya. Atau kata lainnya, kita mengeluh. Ya, di saat seperti ini, kita merasakan yang namanya kehilangan sesuatu, lalu kita menemukan pencipta. Tapi juga tidak dipungkiri kalau kita pernah kehilangan Tuhan karena menemukan sesuatu. Di saat-saat begini, kita tidak sadar kalau ternyata kita diselimuti oleh rasa sombong. Merasa jika semua hal yang kita temukan sepenuhnya karena usaha kita. Padahal itu semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Jadi, setelah pertama kali membaca kata-kata itu, hatiku langsung menjawab, harta, tahta, dan manusia. Nah, kali ini kita belajar bersama untuk bisa mengendalikan ketiga hal tersebut, untuk bagaimana cara mengikhlaskannya dan tentu cara bersyukur memilikinya. Tidak heran, kehilangan hal-hal tersebut yang mungkin menurut kita sangat berarti pasti sulit untuk rela. Bahkan banyak di antara kita menjadikan kata ikhlas hanya untuk menutupi seberapa banyaknya kita mengeluh saat di hadapan Tuhan. Ketika kehilangan harta yang sudah begitu lamanya terkumpul, membuat kita menemui pencipta dengan niat mencari ketenangan yang sebenarnya kita masih saja menyalahkan. Entah menyalahkan siapa, tapi intinya seperti tidak rela. Merasa sayang jika hilang begitu saja. Perihal tahta pun sama mengecewakannya. Jika hilang, akan merasa aku sudah lebih dari yang lain. Aku merasa paling pantas untuk ada di sana. Dan ketika kenyataannya tidak sesuai harapan, selalu ada pikiran untuk menyalahkan.
Ketika sedang berdoa, sedang meminta keikhlasan untuk melepasnya, masih tersisa sedikit rasa tidak terima. Tentang kehilangan manusia. Ini bagian paling menyakitkan di dunia. Walaupun aku belum merasakannya, tapi rasanya untuk membayangkan saja tidak sanggup. Banyak di antara kita yang karena kehilangan seseorang juga merasa kehilangan diri sendiri. Banyak di antara kita yang merasa paling tersakiti karena tidak ada lagi yang menemani. Banyak di antara kita yang mengaku kehilangan arah ketika seseorang yang spesial untuk kita hilang. Dan banyak di antara kita yang kembali menemui Tuhan setelah kehilangan seseorang. Berbicara tentang menemukan apa yang membuat kita kehilangan pencipta, ya sama, harta, tahta, dan manusia. Karena harta, karena tahta yang sudah berhasil kita raih, kadang dengan sombongnya kita seolah-olah tidak butuh Tuhan, tidak butuh yang menciptakan kita. Ketika menemukan manusia juga, kita seringkali lupa dengan pencipta. Merasa sudah ada yang menemani, sudah cukup, tidak butuh lagi. Bahkan biasanya orang terlahir sombong setelah apa saja yang mereka temukan, setelah apa saja yang mereka raih, setelah dirinya sudah ada di puncak. Padahal di antara kehilangan dan menemukan tersebut, alasan Tuhan cuma satu, untuk kita mengingatnya. Tapi jangan karena kita benar-benar kehilangan, benar-benar ada di posisi bawah, lalu kita dengan mudah menemui Tuhan. Dengan mudah bersimpuh karena merasa terlalu kecewa. Jangan saat kehilangan saja kita merasa butuh. Padahal harusnya kita yang mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelum kejadian kehilangan terjadi, untuk mempersiapkan kehilangan semuanya, kehilangan semua yang kita miliki. Dan ketika benar terjadi, kita tinggal menerima.
untuk lebih bisa mengatur emosi, untuk tidak menyalahkan diri sendiri, apalagi menyalahkan Tuhan. Karena semuanya hanya titipan. Dan ketika Tuhan memintanya kembali, ya, untuk apa kita bersedih? Dan ketika kita menemukan semua hal yang kita mau, harta, tahta, manusia yang menjadi pasangan kita, hal yang harus kita lakukan adalah selalu ingat Tuhan. Apa yang terjadi dengan kita saat ini, kebahagiaan yang ada di sekitar kita, semua karena adanya izin darinya, adanya campur tangannya, bukan semata-mata kehebatan kita. Dan dengan semua yang kita punya, yang kita miliki, yang ternyata Tuhan titipkan untuk sementara waktu, sebisa mungkin kita lakukan untuk kebaikan. Karena ketika kita ada di posisi menemukan dan menerima, sebisa mungkin mempererat hubungan kita dengan Tuhan, bukan sebaliknya. Aku rasa cukup. Sampai sini dulu ya. Kalau ada kebaikan, itu semua karena Penciptaku. Dan semoga kalian bisa mengambil hikmahnya. Kalau banyak buruknya, semata-mata karena diriku sendiri, dan kalian jangan mengikuti. Bye semua, terima kasih sudah mau membahas tentang kehilangan dan menemukan sesuatu yang membuat kita selalu dekat dengan Tuhan. Terima kasih sudah belajar bersama dengan Aku Milikmu Podcast.